Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Tri Oktavia Maharani dengan NIM 12040321570. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Firdaus El Hadi, SOS MSI selaku dosen pengampu mata kuliah retorika di kelas 2E Ilmu Komunikasi Uinsus Riau. Langsung saja di video ini saya akan membahas mengenai bullying dan toleransi. Bullying atau dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan perisa atau penindasan, merupakan suatu tindakan penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain, yang tujuannya untuk menyakiti dan dilakukan terus-menerus. Bullying ini sangat berpengaruh pada kondisi mental korban, seperti korban akan sering sakit, depresi, dan tak jarang ada yang ingin mengakhiri hidupnya. Menurut sebuah penelitian, kebanyakan perilaku penindasan disebabkan oleh mentalitas yang dibangun oleh sebuah lingkungan seperti rumah, sekolah, tempat kerja, sehingga memberikan pengaruh buruk pada tempat yang seharusnya bisa menjamin keamanan dan kenyamanan seseorang. Penindasan tidak hanya dilakukan oleh anak sekolah atau di bawah umur, akan tetapi di segala usia pasti ada kasus penindasan. Berikut saya berikan contoh kasus penindasan atau pembulian yang sempat terjadi beberapa waktu lalu di Cilacap, Jawa Tengah, Indonesia. Dalam kasus ini tersebar sebuah video bullying anak di bawah umur yang viral pada awal tahun lalu. Dalam video yang tersebar tersebut terlihat pelaku menjambak rambut korban sehingga korban menangis terseduh-seduh. Setelah ditelusuri, ternyata korban dan pelaku ini merupakan siswi di salah satu SMP di daerah tersebut. Tidak hanya di Indonesia, di seluruh dunia pun pasti ada yang namanya pembulian. Salah satunya kasus bullying yang pernah terjadi atau pernah dilakukan oleh seorang aktor di Korea Selatan yang bernama Jisoo. Dalam kasusnya ini sebenarnya terjadi pada saat ia masih duduk di bangku sekolah. Namun kasus ini kembali naik. Bermula dari pengakuan teman sekelas Jisoo di SMP antara tahun 2006 sampai 2008. Mereka menyebut bahwa Jisoo adalah seorang anak yang nakal dan pelaku bullying saat masih sekolah. Hingga akhirnya, Jisoo menulis surat permohonan maaf melalui akun Instagramnya dan mengakui perbuatannya beberapa tahun lalu. Dan ia juga meminta maaf kepada tim produksi drama yang tengah ia bintangi dan memutuskan untuk mundur dari drama tersebut. Nah, itu tadi contoh dari kasus bullying yang pernah terjadi beberapa waktu lalu. Berikutnya, saya akan membahas mengenai penyebab dan bagaimana cara mencegah bullying. Penyebab yang pertama dapat dipicu oleh pola asuh yang tidak positif atau keliru. Yang kedua, pelaku penindasan meniru apa yang dialami dan dirasakannya. Yang ketiga, mereka cenderung merasa aman dengan sikapnya saat ini. Yang keempat, mereka punya masalah pribadi yang membuat dirinya tidak berdaya di hidupnya sendiri. Yang kedua yaitu cara mencegah perilaku bullying. Yang pertama, memberikan contoh penyelesaian masalah yang baik dengan bermusyawarah. Yang kedua, orang tua harus bertindak agar tidak bertengkar di hadapan anak. Yang ketiga, jangan menunjukkan sikap takut atau sedih. Keempat, jalin pertemanan dengan banyak orang. Yang kelima, tunjukkan prestasi dan bakat. Yang keenam, laporkan jika ada yang melakukan pembulian ke pihak yang berwenang. KPAI sebagai payung hukum dan organisasi perlindungan anak membuat regulasi untuk melindungi hak anak di bawah umur yang menjadi korban, yang telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 1 Butir D, bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak. Maka peranan orang tua sangat penting untuk mendidik dan mengarahkan tindakan preventif guna meminimalisir jumlah kasus bullying di lingkungannya. Dengan kasus bullying yang marak terjadi, mahasiswa di salah satu universitas negeri Yogyakarta merancang buku saku untuk mencegah bullying. Buku saku anti-bullying ini dibuat dengan muatan lokal budaya Jawa, yaitu Tepo Seliro, yang berarti nasihat Jawa yang bertujuan untuk menjaga perasaan orang lain, yang tidak menyinggung perasaan dan meringankan beban
pikiran orang lain. Buku anti-bullying ini mengembangkan nilai empati, tenggang rasa, dan saling menghormati. Berikutnya yaitu toleransi. Toleransi merupakan bentuk sikap saling menghargai dan menghormati satu sama lain, terutama menyikapi perbedaan seperti perbedaan suku, agama, budaya, kondisi fisik, kegemaran orang lain maupun hobi orang lain. Di Indonesia, sikap toleransi sangat dijunjung tinggi. Nah, toleransi inilah yang menjadi kunci perdamaian bagi masyarakat. Sikap toleransi patut dijaga demi menjaga keutuhan persaudaraan tanpa memandang perbedaan. Tujuan dari toleransi yaitu yang pertama, menjaga keharmonisan masyarakat, yang kedua, mencegah adanya perpecahan, yang ketiga, menyatukan perbedaan, dan yang keempat, meningkatkan perdamaian. Sikap toleransi ini dapat kita lakukan seperti yang pertama, menghargai orang lain, menghormati orang lain. Yang kedua, memberikan kebebasan orang lain untuk memilih. Yang ketiga, menghargai pendapat orang lain. Yang keempat, tidak saling menjatuhkan. Dan yang kelima, tidak memandang fisik atau psikis orang lain. Toleransi ada berbagai bentuk. Yang pertama, toleransi beragama, toleransi berbudaya, toleransi berpolitik, toleransi pergaulan, toleransi sekolah, toleransi lingkungan keluarga, dan toleransi bersosial media. Tetaplah menjadi orang yang selalu menebar nilai positif, menjauhkan sifat iri dengki, menghargai apapun pilihan orang lain, dan menjaga hubungan baik dengan siapapun. Belajarlah untuk mencintai diri sendiri, mudah memaafkan diri sendiri, dan memahami diri sendiri. Saya Tri Oktavia Maharani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.